Sudah, nggak ada yang nanya. Sudah nggak ada yang nanya lagi, Ustadz. Presentasi pertama ini kurang begitu menarik. Yang mempresentasikan ini nggak niat kayaknya. Karena tidak ada PPT-nya, PowerPoint-nya. Kemudian ketika menyampaikan, itu tidak memunculkan wajahnya. Kayaknya kemarin udah tak Kalau kasih ya. PPT-nya nyusul, nggih, Ustadz. Nggak lulus sudah nggak lulus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memulainya dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita semua diberikan kesehatan, keselamatan dan kekuatan serta kelancaran dalam melakukan aktivitas kita sebagai hamba Allah. Ala hazihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Wardah, Pak, yang mulai, Pak. Oh, Wardah, ya, silakan Wardah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Anitra dan Mbak Atika Sabrina. Mari kami terkait sejarah dan perkembangan hukum internasional. Di sini kami akan membahas sejarah dan perkembangan hukum internasional pada zaman India kuno, bangsa Yahudi, zaman Yunani, zaman Romawi, Perjanjian Westphalia, abad ke-18 dan abad ke-20 mulai berdirinya organisasi internasional. Sudah, nggak ada yang nanya. Sudah nggak ada yang nanya lagi, Ustadz. Diam-diam semua. Gis. Nah, apa? Sese. Oke, baiklah. Oke. Presentasi pertama ini kurang begitu menarik. Pertama, yang mempresentasikan ini nggak niat kayaknya. Karena tidak ada PPT-nya, PowerPoint-nya. Kemudian ketika menyampaikan, itu tidak memunculkan wajahnya. Kamis 24 Januari 2022. Saat ini adalah tanggal 12.13. Nah, yang ketiga ada penduaan. Apa penduaan itu? Perselingkuhan. Apa? Seperti Hairani Safitri ini selingkuh ini kayaknya. Dia kuliah yang lain juga kayaknya. Jadi itu catatan-catatannya. Kemudian yang nanya juga tidak terlalu tidak ada gitu. Hanya beberapa, hanya Calvin dan siapa Rani tadi. 2 orang ya. Karena PowerPoint-nya nggak ada. Kenapa nggak ada PowerPoint-nya? Ngapunten Ustadz, kemarin dari teman-teman ngiranya nggak buat PPT Ustadz. Jadi kiranya ngumpul makalahnya saja.
Kayaknya kemarin udah tak Kalau kasih ya. PPT-nya nyusul, nggih, Ustaz. Kak lulus sudah nggak lulus? Semisal PPT-nya nyusul, Ustaz. Wah telat Nggak itu. apa-apa, Ustaz. Oke, terus banyaklah catatannya yang perkuliahan hari ini. Jadi banyak masalahnya. Mungkin masih pada tidur ya paling ya. Apa ganti jam aja ya? Iya, gimana kalau ganti jam? Kayaknya teman-teman pada tidur ini kayaknya. Kita kan jam 6.30. Kalau jam 12 gimana? Bentrok, Pak. Bentrok sama matkul lain, Pak. Oh, bentrok. Atau hari apa ya nanya? Hari Rabu, jam 9. Bentrok juga, Pak, sama matkul lain, Pak. Oh, bentrok juga ya. Kalau enggak hari apa lagi? Kamis jam 12 bentrok ya tadi ya? Enggak, Pak. Mungkin tetap saja, Pak, jamnya, Pak. Mungkin agak dilonggarin jam 7 gitu. Hmm, mungkin agak dilonggarin jam 7. Soalnya kayaknya nggak niat kuliahnya. Iya, baiknya sih ganti jam mungkin karena masih tidur. Soalnya kan mahasiswa itu kayak kelelawar. Kelelawar tidurnya siang, malamnya begadang. Biasa itu. Saya juga mahasiswa juga dulu gitu. Cuma pas kuliah pagi ya diusahakan bangun pagi. Oke, ya. Itu catatan-catatan hari ini terkait perkuliahan kita. Saya harap teman-teman selanjutnya lebih serius ya. Lebih serius buat PowerPoint. Kemudian kalau bisa makalahnya itu jangan dikirim hari ini. Mungkin kemarin lah paling enggak. Agar teman-teman itu bisa membaca materi-materi yang nantinya akan dipresentasikan. Nah, terus kalau kuliah lewat Zoom, usahakan pemateri itu memunculkan wajahnya gitu. Ya, jangan tidak memunculkan wajahnya. Ya hanya pas pemateri aja. Setelah kalian besok-besok gak apa-apa, nggak menyalakan video nggak masalah. Tapi sepantasnya ketika presentasi itu kan kita tuh pengen melihat ekspresi wajahnya. Siapa tahu dari wajah-wajah kalian yang muncul itu menimbulkan satu pertanyaan kan gitu. Yang memunculkan hanya Wardah saja tadi kayaknya. Hidayat sama siapa satu lagi tadi? Atika ya. Atika tidak memunculkan. Nah, itu catatan-catatannya hari ini. Terus buat PPT ya, PPT. Jangan tidak membuat PPT. Karena PPT itu kan untuk mengakomodir teman-teman yang sekiranya tidak sempat membaca makalah, lantas kemudian menggunakan PowerPoint, karena PowerPoint kan agar terpancing teman-teman itu untuk bertanya. Nah, itu beberapa catatan. Ya, semoga dengan catatan ini memberikan perbaikan teman-teman nanti ketika kuliah selanjutnya. Oke, tadi juga udah dijelaskan ya materi terkait dengan kelompok pertama ya. Nah, ini adalah beberapa pemaparan singkat terkait dengan istilah, sifat, kemudian kelemahan dari hukum internasional. Ada pertanyaan? Oke, mungkin satu kelemahan lagi terkait dengan hukum internasional ini bahwa
hukum internasional itu tidak netral. Ya, hukum internasional itu bukanlah hukum yang kemudian netral. Misalnya sebagaimana hukum-hukum lain seperti halnya produk manusia. Jadi hukum internasional itu bisa berpihak pada pihak yang memiliki kekuasaan. Bisa juga berpihak kepada mereka yang memiliki uang. Bisa juga berpihak kepada yang memiliki teknologi informasi yang canggih. Nah, itu juga kelemahan daripada hukum internasional. Makanya hukum-hukum internasional itu lebih mengarah atau lebih berpihak pada kepentingan-kepentingan negara-negara Eropa. Itu satu kelemahan lagi dari hukum internasional. Karena memang negara Eropa ini kan dianggap sebagai negara maju dibandingkan misalnya dengan negara-negara timur. Nah, ini juga menjadi kelemahan dari hukum internasional. Karena ya saya kira dimanapun dan kapanpun pasti akan terjadi seperti ini. Walaupun misalnya hukum itu diciptakan untuk memberikan satu keadilan. Walaupun hukum itu diciptakan untuk memberikan kemanfaatan. Oke, kalau tidak ada, kita absen dulu ya.